illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fatan ghalidal qalbi lam fatu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum anfa'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Amin rahimahullah. Saya bacakan tadi khotimah, kemudian saya nukil firman-firman Allah dalam Al-Quran, kemudian ada beberapa hadis Nabi, hadis sahih. Betul kata Ustadz Nasir kemarin bahwa memberi ceramah di Masjid Al-Amin ini deredek. Soalnya ilmunya jamaah ini mumpuni semua. Alhamdulillah. Kalau saya tidak deredek, justru ini keuntungan karena mukadimah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu tidak perlu diterjemahkan, semua sudah paham. Jadi begitu mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Manten deh. Biasanya itu yang ditunggu-tunggu Pak, jamaah salat tarawih itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mantu hilang Pak. Mari boleh jadi. Itu kalimat yang ditunggu-tunggu. Baik Bapak Ibu, tadi saya mencuplik ayat yang paling populer kalau bulan Ramadan, yaitu disyariatkan perintah puasa, di mana landasan untuk berpuasa dan kemudian mencapai tujuan puasa yaitu derajat takwa, itu landasannya iman. Makanya diseru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi percuma kalau disyariatkan berpuasa, kalau landasan keimanan itu belum kuat, belum kokoh. Makanya seperti disampaikan Ustaz Bobiron kalau tidak salah,
itu selama 13 tahun dakwah Rasulullah di Mekah, itu yang digarap itu masalah keimanan. Baru perintah puasa ini setelah Nabi hijrah di Madinah, pada tahun kedua beliau hijrah. Kemarin sempat saya berbagi cerita bagaimana keimanan itu kalau sudah kokoh, bagaimana kalau iman sudah kokoh itu amal ibadah itu kita bertawadhu dalam hal ibadah, tidak berbangga-bangga dalam hal ibadah. Sempat saya sampaikan Imam Syafi'i menjelang ajalnya, ketika beliau disambangi oleh salah satu muridnya, beliau menyampaikan, beliau ditanya kabar bagaimana ya Imam keadaan antum, beliau menjawab, aku sudah menuju kematian, aku akan berpisah dengan para sahabat dan aku tidak tahu apakah ruhku nanti menuju surga sehingga aku bisa mengucapkan selamat, ataukah ruhku masuk ke neraka sehingga aku ucapkan bela sungkawa. Bapak Ibu sekalian, kita tahu Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran, para imam hadis dan ilmu fikih. Tapi begitu tawaduknya ketika menghadapi kematian, beliau takut amal-amal beliau selama hidup itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau dalam menghadapi ajal merasa takut, merasa tidak tahu apakah aku itu nanti akan masuk surga atau justru masuk neraka. Bagaimana dengan kita? Yang kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i, tentu saja kita tidak berani membandingkan, gitu ya. Kadang-kadang kita, kemarin disampaikan oleh Ustaz Mutirot di Masjid Gresik kalau tidak salah, itu menyediakan iftar berbuka itu 700 porsi sehari selama sebulan penuh, dan itu ditanggung oleh satu orang. Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kadang donasi iftar itu 20 porsi sehari, atau maksimal panitia itu 60. Itu habis merasa gagal. Habis sholat taraweh, habis sholat maghrib, sholat sunnah, langsung berangkat. Sopo sing entek-entek diliriki. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di masjid kita. Atau kita sudah berangkat umrah atau haji, atau kita sudah berdonasi membangun masjid, atau bahkan mendirikan masjid dengan uang pribadi, kita sudah merasa punya kapling di surga sana, Bapak sekalian. Astagfirullah. Atau kalau kita tidak bisa dengan membandingkan iman dengan Imam Syafi'i, kemarin saya juga berbagi dengan anak belasan tahun di Palestina. Ketika dokter bedah itu melaksanakan kewajiban mengganti perban karena mengalami luka di tangan dan di perut. Untuk sekedar diketahui ya Pak Bu ya, di sana itu serba terbatas, termasuk sarana medis, termasuk alat bius. Jadi banyak operasi di sana itu tidak dengan bius atau tidak dengan bius total. Bayangkan betapa sakitnya dioperasi dalam keadaan sadar. Itu dialami anak di sana. Dan cerita pada waktu dokter dari Yordania itu menangani mengganti perban dan
mau melaksanakan operasi lanjutan, si anak ini ngomong, ya dokter, kemarin itu sakit sekali. Saya mohon untuk operasi hari ini supaya dikurangi rasa sakit. Dan dokter itu menyampaikan ke temannya yang ahli bius, ahli anestesi untuk menambahkan obat penenang. Tetap tidak bius total. Dan setelah operasi berjalan, anak itu menyesal. Karena apa? Dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ampuni dosaku. Karena apa? Karena aku telah meminta kepada selain Engkau. Masya Allah. Yang diminta bukan apa-apa, cuma mengurangi rasa sakit. Dia menyesal dengan penyesalan begitu dalam. Sedangkan kita, terutama saya sendiri, kadang-kadang begitu berharap atau menyandarkan harapan kepada manusia, seolah-olah kalau kita tidak ditolong oleh si fulan, kita tidak bisa apa-apa. Itu kalau kita bercerita membandingkan iman kita, karena iman itu tidak bisa diukur dengan alat. Sudah saya sampaikan. Makanya kita harus untuk mengetahui, kita membandingkan dengan kalau kita malas bersedekah, kita lihat teman kita begitu gampang dibuka donasi ini, kurang tutup. Stop. Kita bandingkan dengan kalau kita sudah mulai malas sholat berjamaah di masjid. Saya lihat Pak Rikat ini hampir 5 waktu gitu, berangkat di depan rumah, zuhur, asar, maghrib, terus demikian Bapak Ibu. Terus mengenai kadang-kadang kalau kita sudah merasa amal kita sudah baik, sudah bagus, kadang kita tidak bisa menjaga lisan untuk perasaan teman-teman kita sendiri. Padahal Allah tidak butuh kuasa orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menahan untuk berdusta atau berkata-kata kotor atau berkata-kata kasar. Kadang kita tidak merasa menyinggung. Ada di bulan puasa ini bulan motivasi Bapak Ibu sekalian. Kadang di luar bulan Ramadan itu ada orang itu yang tidak pernah sholat, atau sholatnya bolong-bolong, atau sholatnya jarang berjamaah. Ketika bulan puasa sepertinya ada semangat hijrah, pergi ke masjid. Jangan sampai semangat itu patah dengan lisan kita. Misalnya tanpa terasa dengan bercanda atau apa. Mereka Ramadan bukan masjid. Masjid setahun bisa. Masjid tidak mau kesediaan takjil. Dan kita tidak bisa menjaga ucapan-ucapan semacam itu. Kita ikut berdosa kalau misalnya orang ini patah semangat dan mengobati kekecewaannya dengan pergi ke tempat lain, apalagi tempat yang tidak semestinya, tempat-tempat yang berpotensi melaksanakan kemaksiatan. Ayat yang
saya bacakan tadi selain masalah keimanan juga larangan Allah kepada kita untuk bercerai-berai. Kita diperintahkan untuk bersatu karena seperti sabda Rasulullah, Muslim itu bersaudara. Kita perlakukan teman-teman jamaah ini sebagai saudara, karena begitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan teman soleh itu bisa memberi syafaat nanti waktu kita di surga. Ada perintah kalau kita menemukan di antara teman-teman kita itu seorang yang soleh, perintah itu harus dijaga, dipegang erat, jangan sampai lepas. Karena kita bisa saling memberi syafaat nanti di surga. Memang dalam beberapa hal kita tidak sepakat, sulit untuk bersepakat 100% dalam semua urusan, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita telah bersepakat sesuai arahan Rasulullah bahwa kita ini bersaudara. Bahwa kita bersaudara. Jangan sampai puasa kita hanya sekedar menghasilkan haus dan lapar. Karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, tidak bisa mengendalikan lisan, tidak bisa kita menuai tersinggung. Ojo tersinggungan satu wong sulit. Berarti kalau begitu kita mengatur hati atau perasaan banyak orang, jangan tersinggungan, mengatur hati banyak orang itu susah, lebih susah yang diatur perasaan orang dan banyak dibanding kita menjaga mulut kita sendiri. Ini mulut kita sendiri dan hanya satu mulut kita punya. Kita jaga agar tidak bicara sembarangan. Luar biasa jamaah Al-Amin ini, banyak orang-orang berilmu. Kalau di level nasional itu ada Gus Baha, Gus-Gus yang lain di sana, di sini tidak kurang. Ada Gus Toto Gunawan, ada Gus Asianto, Mantap. ada Gus Ponis. Kalau dari Malang itu ada Ustadz kondang bernama Ustadz Andri Kurniawan. Di sini ada itu Ustadz Andri Supriyanto, ada Ustadz Andri Aceh, ada Bahtiar Nasir di nasional. Ada di sini Muhammad Nasir, itu Ustadz Muhammad Nasir yang kemarin curhat. Jadi puasa berjalan beberapa hari ini, kuntum kita berubah menjadi curtum. Curhatan antum gitu Pak. Kemarin itu Ustadz Nasir curhat, disusul Ustadz Udi curhat, kemudian Ustadz Nurseha juga curhat. Ya ini saya ini curhat jilid keempat ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di akhir ceramah. Saya mohon Bapak Ibu untuk berpegangan memegang bau. Bapak memegang bau yang di sebelah kanannya Pak. Ibu juga begitu. Silakan untuk mempererat persaudaraan kita. Ibu juga begitu. Sajam tongnya Bu. Berusaha mencari pasangan yang bisa dipegang. Monggo Bapak Ibu. Sekarang tirukan ucapan yang saya sampaikan untuk bapak-bapak. Mas bro. Saya minta maaf.
selama ini ada kata-kata yang menyinggung perasaan sampean. Saya juga memaafkan jika sampean juga pernah menyinggung perasaan saya. Jangan lupa Mas Bro, kalau di surga nanti tidak melihat saya, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, teman saya ini yang bernama si Fulan, sebut nama masing-masing yang sebelah kanannya. Dia pernah ngaji bersama saya. Puasa bersama saya. Jamaah sholat bersama saya. Sekarang dia tidak ada di surga. Tolong ya Allah, angkat dia dari neraka. Izinkan aku memberi syafaat. Demikian. Sekarang ganti Pak, Ibu. Yang kanan, yang kiri sekarang. Ya Allah. Maka Ibu. Besti. Sambil dipegang gini, jaketnya dipegang gini. Jari sampean poso. Kok tambah lemu? Mungkin ini yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.